Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Kali ini di tangan gue udah ada Redmi 12C. Nah, kali ini gue juga bakal jawabin pertanyaan netizen mengenai Redmi 12C. Tapi sebelum gue jawabin pertanyaan netizen, gue mau kasih tahu sedikit mengenai spesifikasi dari Redmi 12C. Redmi 12C ini pakai layar IPS LCD berukuran 6,7 inci dengan resolusi HD Plus aja nih di 720 x 1650 pixel. Nah, kalau buat HP yang gue pegang ini dia pakai RAM 4 GB sama memori internal 128 GB. Nah, selain itu dia pakai chipset MediaTek Helio G85 dengan clock speed paling tinggi di 2,0 GHz seperti itu. Nah, kalau buat kameranya dia tuh punya kamera 50 megapiksel sama kamera 0,8 megapiksel buat depth sensor kamera ya, pembantu aja gitu. Di kamera depannya tuh ada kamera selfie 5 megapiksel. Nah, itu dia sedikit informasi mengenai spesifikasinya. Oh ya, ada yang kurang nih. Buat baterainya dia tuh 5000 mAh dengan support chargingnya tuh 10 watt aja dan masih pakai micro USB. Oke, itu buat spesifikasinya nih. Langsung kita jawabin pertanyaan netizen. Oke, pertanyaan yang pertama nih dari Hijau Kuning 9982. Nonton anime resolusi Full HD enak gak bang? Seperti yang tadi gue sebut sebelumnya, HP ini tuh cuma ngedukung sampai HD Plus aja. Jadi dia nggak ngedukung sampai Full HD. Tapi pada saat kalian nonton YouTube tuh dia udah ngedukung di resolusi 1080p. Walaupun tidak sampai seperti itu ya. Jadi kayak istilahnya tuh di resize lagi ke 720 pixel. Tapi ketika kalian nonton buat sekedar nonton anime aja sih, maraton, misalnya maraton Attack on Titan, maraton One Piece dari episode 1 sampai episode 1000 berapa nih? 1060-an mungkin. Itu menurut gue udah oke banget dipakai. Tapi emang resolusinya nggak tajam-tajam banget seperti Full HD. Tapi setidaknya kalian masih bisa menikmati konten dengan HP Xiaomi ini. Nah, pokoknya kalau misalnya kalian pakai buat kebutuhan entertainment nonton video ini, gue rasa Redmi 12C ini masih bisa diandelin banget. Jadi gitu jawabannya buat Hijau Kuning 9982. Nah, ini nih pertanyaan dari tim Mendang Mending nih. Ada dua pertanyaan yang sekiranya mungkin mirip-mirip ya. Pertama tuh Novi Natalia 2968 untuk RAM 464, gak peduli bodinya. Untuk pemakaian jangka panjang better beli 10C atau 12C nih bang. Terus juga ada yang nanya Xiaomi Redmi 10A sama Redmi 12C rekomen yang mana ya? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, oke. Mungkin buat teman-teman tuh ada yang bingung ya, mungkin merasa spesifikasi Redmi 12C ini tidak se-powerful ya dari segi chipset seperti Redmi 10C yang pakai Snapdragon 680 seperti itu. Atau ada Redmi 10A juga yang pakai Helio G25. Kalau di atas kertas, semua secara spek ini HP tuh yang menang tuh si Redmi 10C ya, karena dia pakai Snapdragon 680G dengan teknologi fabrikasi 6 nanometer yang mana itu lebih rendah, lebih baik. Kalau si Redmi 12C ini dia masih pakai teknologi 12 nanometer. Nah, sedangkan Helio G25 di Redmi 10A itu masih pakai 12 nanometer juga. Walaupun secara konfigurasi juga sama Redmi 10A sama Redmi 12C ini speknya bersama ya, maksudnya 2,0 GHz kecepatan clock speednya. Nah, sementara si Redmi 10C itu dia clock speednya udah bisa sampai 2,4 GHz. Tapi karena itu HP yang lebih lama, yang mana itu pembaruannya itu tidak secepat si Redmi 12C ini, kalau dibilang sih lebih rekomen yang baru karena dia bakal lebih long lasting gitu. Karena dia update software lebih panjang daripada HP yang sebelumnya. Selain itu kalau kalian beli HP ini kan, HP ini ketersediaannya masih ada. Mungkin kalau HP yang lama mungkin udah nggak ada ketersediaannya di toko resmi. Jadi seperti itu, yang mana itu berpengaruh sama garansi. Overall semua juga HP disesuaikan sama budget kalian nih, apa yang cocok yang mana, seperti itu. Oke, itu jawabannya mengenai perbandingan tim Mendang Mending ya. Gue rasa sih kalian tahu kalau HP yang lebih baru itu punya jangka panjang update software yang lebih baik, yang mana diperhatiin sama Xiaomi. Selain update software aja, dia punya update security patch yang mana itu menjaga keamanan HP kalian dari segala macam virus atau malware yang bakal bisa berbahaya, misalkan mencuri data kalian seperti itu.
Pertanyaan berikutnya dari Real Edits 6725, bisa main Genshin nggak Om? Bisa, tapi terus ada yang bales nih, bisa jalan tapi kayak orang sakit pinggang. Terus ada yang nanya, ini gimana? ML gimana Bang, bagus nggak? Nah, gue rasa sih HP ini kalau kalian paksa buat main Genshin Impact tuh bakal ngos-ngosan. Bahkan kita udah coba juga buat gaming test ya, buat main PUBG aja dia nggak kebuka di settingan yang terbaiknya. Terus juga main Mobile Legends agak throttling ya pada saat kalian war seperti itu. Apalagi buat main Genshin Impact gitu. Mungkin bisa dipaksa buat main di settingan udah low, FPS-nya 24, tapi gue saranin sih kalian nggak bisa, jangan main seperti itulah, gak usah dipaksa HP-nya. Gitu. Nah, kalau buat main ML gimana ya? Overall buat main ML masih bisa oke. Ketika di late game tuh buat main ML tuh gua rasa kalian harus sedikit ada penyesuaian ya, ada throttling kayak gitu. FPS-nya agak drop seperti itu. Tapi overall bisa dipakai sih HP ini buat main game ya. Tapi bukan game berat sekelas Genshin Impact seperti itu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah ini ada yang nanya nih, Bang, update MIUI terbaru di Redmi 12C itu aman nggak Bang? Nah, kita udah coba terus nih HP ini, si Redmi 12C-nya ini udah punya, dia pakai Android 12, MIUI 13, terus juga security patch-nya tuh di bulan 5, yaitu bulan Mei. Terus ini udah pakai MIUI global versi 13.03 yang stabil. Selama dipakai sih nggak ada masalah berarti ya si MIUI 13 ini di update terbarunya. Gue rasa kalian juga nih mungkin buat Landung Prastio 3357 bisa update HP-nya ya kalau kamu punya. Gak ada masalah yang gue alamin selama pakai Redmi 12C. Lanjut nih dari Buyung Afrianto, dia nanya ini harganya berapa? Buat Buyung apa tadi namanya tuh? Buyung Afrianto. Nah, kalau buat Redmi 12C ini harganya dijual mulai dari 1,399 juta rupiah buat RAM 3 GB dengan memori internal 32 GB. Nah, kalau buat varian RAM 4 GB sama memori internal 64 GB itu dijual seharga 1,599 juta rupiah. Sedangkan varian yang paling tingginya nih dengan buat varian RAM 4 GB dengan memori internal 128 GB itu dijual 1,799 juta. Nah, itu dia buat harga Redmi 12C. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan yang terakhir. Nah, mendukung untuk aplikasi pemetaan nggak Bang? Mengingat RAM-nya cuma 3 GB. Nah, mungkin buat teman-teman ojol atau yang suka traveling, bertanya-tanya gimana nih Redmi 12C, oke nggak sih dipakai buat aplikasi Google Maps kayak gitu. Selama dipakai sehari-hari, Redmi 12C ini gue juga pakai buat Google Maps juga ketika kita lagi jalan atau kemana buat ngukur waktu lah, misalkan dari sini ke daerah Senayan, dari Bekasi ke Senayan misalkan, atau dari Bogor ke Senayan, atau dari Depok ke Senayan, atau dari Depok ke Bekasi. Nah, itu kan kita harus ngukur waktunya, perkiraan. Nah, kadang buka Maps kan, atau kita cari jalannya yang terbaik. Selama gue pakai sih, ini kan varian RAM 4 GB, itu nggak ada masalah ya, masih cukup oke, bisa berjalan dengan baik, nggak ada lag. Kurang lebih harusnya varian RAM 3 GB itu bisa berjalan dengan baik juga mungkin. Varian RAM 3 GB juga bisa ngehandle pemetaan dengan baik. Tapi mungkin kalian perlu tandain juga nih, kalian nggak bisa buka aplikasi yang terlalu banyak karena RAM-nya 3 GB. Dia butuh multitasking kan tentunya. Redmi 12C masih oke kok kalian pakai buat jalan-jalan nih, misalkan untuk cari rute yang terbaik seperti itu. Nah, itu dia jawabannya. Buat Stella Desiana 8992, jadi itu dia. Kamu nggak usah khawatir kok, masih bisa dipakai buat Google Maps gitu. Toh juga si aplikasinya bakal nyesuaiin sama spesifikasi HP ini kok. Google bakal ngasih pembaruan. Yang penting kalian juga pastiin Google Maps itu selalu diupdate sama softwarenya si Xiaomi ini atau Redmi 12C. Itu dia jawabannya. Well, itu tadi berbagai pertanyaan dari netizen, yang mana cukup banyak juga ya kita orang-orang yang bertanya mengenai Redmi 12C ini, mengingat harganya tuh yang di 1 jutaan. Jadi segmen 1 jutaan tuh cukup ramai di Indonesia tentunya. Segmen yang paling banyak lah orang cari HP 1 jutaan. Nah, overall itu dia jawabannya. Semoga bisa menjawab rasa penasaran ataupun hal-hal yang kalian pengen tahu. Gue Yeski dari Telset, pamit. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!